Cerita diawali dengan sejumlah preman Rusia mengunjungi rumah seorang pria dan secara diam-diam membawanya pergi dari istrinya. Pria tersebut dibawa ke hadapan Oleg Malenkov, bos mafia Rusia, yang menuntut agar pria itu membuka berangkas di ruangan itu. Berangkas tersebut dibuka, namun ternyata kosong. Malenkov menghubungi atasannya untuk melaporkan bahwa tidak ada yang dapat ditemukan di dalam berangkas, tetapi dia akan meninggalkan sesuatu yang lain. Malenkov kemudian menembak pria itu hingga tewas. Brian Mills membeli seekor panda raksasa sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya yang bernama Kim. Di rumah, Kim dengan cemas memegang tes kehamilan. Brian muncul dengan panda tersebut, diikuti oleh pacar Kim, yaitu Jamie. Beberapa saat kemudian, Kim berkomentar bahwa Brian mudah ditebak. Sementara Jamie menunjukkan bahwa Kim juga demikian. Jamie berpendapat bahwa Kim mengikuti rutinitas yang sama dan pergi ke Toserba untuk membeli smoothie jeruk yang sama dari tempat yang sama juga. Brian pergi membawa panda itu, meski Kim merasa sedikit tidak enak karena tidak menginginkannya. Dia berbicara lewat telepon dengan mantan istrinya, yaitu Lenore, tentang Kim. Dia mengundangnya untuk makan malam, tetapi Lenore menolak. Lenore mengejutkan Brian dengan tiba-tiba datang ke rumahnya saat dia sedang menyiapkan makan malam. Lenore mengungkapkan ketidakbahagiaannya di rumah bersama suaminya, yaitu Stuart, dan merayu Brian dengan sebuah ciuman. Namun, Brian menyadari bahwa situasi ini tidak pantas dan dengan sopan menolak rayuan Lenore. Saat bermain golf dengan teman-temannya, Brian menerima telepon dari Kim yang mengajaknya bertemu di restoran. Kim bersiap untuk mengungkapkan berita kehamilannya ketika mereka melihat seorang anak nakal membuat keributan di meja lain. Kim merasa gugup dan meminta saran Brian tentang apakah dia harus memelihara anak anjing. Stuart menghampiri Brian, beranggapan bahwa agar pernikahannya dengan Lenore berhasil, Brian harus dijauhkan dan tidak bergaul lagi dengannya. Brian meyakinkan Stuart bahwa mereka hanya berteman dan tidak ada yang terjadi di antara mereka. Brian menerima pesan dari Lenore yang memintanya untuk menemuinya di apartemen untuk makan bagel. Saat tiba, dia menemukan pisau tergeletak di lantai. Dia masuk ke kamar tidur dan menemukan Lenore terbaring tak bernyawa di tempat tidur, dengan luka sayatan di tenggorokannya. Ketika Brian mundur dalam ketakutan, dua polisi menyerbu masuk dengan senjata terarah ke arahnya. Mereka bersiap untuk memborgolnya. Tetapi Brian malah memborgol kedua polisi itu dan melompat keluar jendela saat mendengar suara polisi lainnya datang. Polisi mengejarnya melalui jalan-jalan hingga dia berlari ke garasi. Dan melarikan diri melalui pintu palka ke sungai. Brian menelepon Kim dari telepon umum di dekat rumah Lenore untuk memberitahu tentang pembunuhan ibunya dan dia kini dijebak. Dia meminta Kim untuk tetap aman dan berjanji akan melindunginya. Kim terkejut dan duduk untuk menangis. Inspektur Frandotzer sedang memburu Brian. Dia dan anak buahnya menyelidiki tempat kejadian perkara, termasuk rumah Stuart dan Lenore. Her name is in the first flight home. Any witnesses? We're checking out the cells as well. Download form of communication. Stuart kembali dari perjalanan bisnis dan dibawa untuk mengidentifikasi jenazah Lenore di kamar mayat, di mana dia menangis dan menceritakan masa lalu Brian kepada Dotzler.
Brian menyelinap ke kamar mayat dan menemukan jasad Lenore. Menyentuh wajahnya dengan penuh rasa hormat dan mengambil sampel rambutnya. Polisi mulai memeriksa garasi tempat Lenore meninggalkan mobilnya. Brian memeriksa GPS mobil dan mendapati bahwa Lenore pergi ke pom bensin sebelum kematiannya. He didn't do. Right over here. Dia pergi ke pom bensin dan menyelinap ke ruang keamanan untuk memutar rekaman video. Excuse me. Dia melihat rekaman Lenore diculik oleh seorang pria bertopeng dan dipaksa masuk ke dalam mobil van. Salah satu pria tersebut memiliki tato bintang di tangannya. Dua detektif menghampiri pom bensin yang sama dan mengetahui kehadiran Brian. Mereka menemukannya di ruang keamanan dan menangkapnya. Brian menyerah dengan tenang. Para detektif melaporkan penangkapan Brian kepada Dotsler. Tetapi karena Dotsler telah meneliti masa lalu Brian, dia menyadari bahwa Brian sedang dijebak. Di jok belakang mobil patroli, Brian dengan hati-hati melepaskan borgolnya dan menjatuhkan seorang polisi sambil memaksa yang lain untuk melanjutkan mengemudi. Para detektif mengejar Brian saat dia mengambil alih mobil patroli. Hal ini membawa mereka ke garasi di mana mobil patroli itu terjatuh ke dalam terowongan lift. Mobil itu meledak, tetapi Brian berhasil melarikan diri. Dotsler berkomunikasi dengan Brian melalui telepon, meminta agar dia mundur karena semua orang mencarinya. Brian menjawab, "Semoga berhasil." Brian mengunjungi temannya yang bernama Sam, yang telah diberi sampel oleh Brian dan memberitahunya tentang situasi Lenore. Sam bersedia membantu Brian dan menyatakan bahwa dia ingin pergi ke pemakaman. Upacara pemakaman Lenore dihadiri banyak orang yang menghibur Kim dan Stuart. Sam mendekati Kim dan menyarankan agar dia mengikuti jadwal yang dapat diprediksi. Dia menunjukkan tombol di kerah bajunya yang merupakan kamera tersembunyi. Kim memahami bahwa ayahnya sedang memantau dan dia tersenyum. Kim meninggalkan rumah Stuart setelah melihat bahwa terlalu banyak penjaga mengawasinya. Seorang detektif mengikuti Kim saat dia pergi ke tos serba untuk membeli smoothie. Dia menemukan smoothie yang diinginkannya dan menemukan catatan di atasnya yang bertuliskan, "Minumlah aku sekarang." Dia menghabiskan semuanya dalam sekali teguk. Setelah itu, dia pergi ke sekolah tetapi merasa mual selama di kelas. Dia masuk ke kamar mandi dan ditarik ke bilik oleh Brian. Mereka pun berpelukan dan Brian memberinya serum untuk mengatasi efek racun yang dimasukkan ke dalam minumannya. Kim akhirnya mengungkapkan kehamilannya. Dalam waktu singkat, Brian meyakinkan Kim bahwa dia akan menemukan pelaku sebenarnya sebelum para detektif menyerbu masuk. What you have to do, Kim. I love you. I'm in the science building, East Wing. She's in the back. Saat hendak pergi,
Brian dikejar oleh beberapa preman Rusia yang menabraknya hingga keluar jalan, menyebabkan mobilnya meledak. Seorang preman berkomentar bahwa dia akan mabuk. Brian meminta seorang pria untuk mengizinkannya mengendarai mobilnya demi mengejar para preman ke toko minuman keras. Yeah, too. Piece of advice. Don't miss it. Brian melawan para preman di seluruh toko hingga mereka semua pingsan. Kecuali satu orang, pria bertato bintang. Brian menjatuhkannya dan memerintahkannya untuk memberitahu siapa yang mengirimnya. Pria itu mengklaim lebih baik mati daripada berbicara. Brian menemukan Stuart yang telah melarikan diri ke sebuah rumah pantai. Dia menyadari bahwa Stuart yang mengirim para penjahat itu. Brian membawa Stuart ke lokasi lain dan menyiksanya dengan waterboarding untuk mendapatkan informasi. Stuart terlibat dalam kesepakatan bisnis yang buruk dengan Oleg Malenkov. Talking about. What do you know? If I believe that, we would. Dan Lenore menjadi korbannya ketika Stuart gagal membayar utangnya. Place this Malenkov fellow to there. Who you were? Dia hanya mengandalkan Brian untuk menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan keterampilan membunuhnya. No, you can do the one they're gonna come after next. Stuart juga memberitahu Brian bahwa Malenkov adalah pembunuh terlatih yang pernah bergabung dengan militer dan pasukan khusus. Malenkov sama handalnya dalam membunuh seperti Brian, bersama Kim, Sam, dan teman-teman Brian lainnya. It could. There was a real demand. Business in a number of different occasions. Money. My mom is dead because of one of you. Mereka meminta Stuart untuk mengatur pertemuan dengan Malenkov. Because you're gonna set him up for him. Malenkov setuju untuk bertemu di sebuah gedung di pusat kota. Brian berlari melewati gedung tersebut, mengalahkan dan membunuh semua penjahat Malenkov sebelum akhirnya menemukan Malenkov di apartemennya. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Di mana Malenkov hampir menembak Brian sebelum Brian berhasil merebut pistolnya dan menembaknya 2 kali. Brian mendekati Malenkov untuk memberikan tembakan terakhir, tetapi Malenkov mengungkapkan bahwa mereka dipermainkan oleh orang yang sama, yaitu Stuart. Brian meninggalkan Malenkov untuk mati perlahan. Di dalam mobil van Sam, Kim melihat beberapa pesan dari ponsel Lenore yang menyebutkan bahwa dia akan pergi ke lokasi tertentu. Dia mengirim pesan kepada Brian dan mencoba menghubunginya melalui earphone. Namun, Stuart menyadari situasi ini, menangkap Kim dan menembak leher Sam. Stuart melarikan diri bersama Kim. Polisi menemukan mobil van dengan Sam yang pingsan tetapi masih hidup. Brian menyadari Kim dalam bahaya dan membajak sebuah mobil untuk mengejar Stuart. Dia melacak lokasi dan mengetahui bahwa Kim menuju bandara. Polisi mengikuti jejak Brian. Di bandara, Stuart menyiapkan pesawat pribadinya untuk lepas landas bersama Kim. Pilot mulai mengarahkan pesawat keluar dari landasan pacu. Brian melaju cepat dan menabrak roda pesawat, menjatuhkannya. Stuart keluar dari pesawat dengan Kim di bawah todongan senjata. Namun, Kim berhasil melarikan diri,
meninggalkan Stuart bersama Brian. Brian mengungkapkan bagaimana Stuart berusaha lolos dari tuduhan pembunuhan Lenore sambil memukuli Stuart hingga tak sadarkan diri. Sebelum Brian dapat membunuh Stuart, mereka mendengar sirene polisi mendekat. Stuart berujar bahwa Brian tidak dapat membunuhnya sekarang, dan saat Brian berusaha membuktikan sebaliknya, dia menoleh ke arah Kim yang menggelengkan kepala dan mendesaknya untuk tidak melakukannya. Brian menyadari bahwa Stuart mungkin akan mendapatkan pengacara yang baik dan keluar dari penjara dalam beberapa tahun. Saat itulah Brian akan menantangnya. Brian bertemu dengan Dotzler di kantornya. Dotzler mengonfirmasi bahwa dia tahu Brian tidak bersalah setelah menemukan bagel hangat di apartemennya. Dengan logika tersebut, tidak mungkin seseorang membeli bagel dan langsung melakukan pembunuhan. Mereka berpisah. We're done. Sure. Dan Dotzler menutup berkas-berkas Brian. Now you two. Brian bergabung dengan Kim dan Jamie di dermaga, memberikan dukungan saat mereka menanti kelahiran anak mereka. Kim menyatakan bahwa jika anak mereka perempuan, mereka akan menamainya Lenore. Brian setuju dengan pilihan tersebut, dan cerita pun selesai.